Orangnya mungkin dari Mas Syafi'i ada yang ingin bahkan. Ya mungkin Pak Safi'i yang berkecimpung di bidang perceatian. Bentar, saya tak tanya dulu ke Mbah Google. Atau Pak Bian, siapa bisa menolong Pak, apa membantu Pak Safi'i, Pak Bian? Semenjak Lebaran Pak Bian mendiam. Monggo Pak Bian, siapa tahu yang sudah ahli-ahli ini. Biasanya yang sering di lapangan Bu pasti sudah tahu. Diserahkan ke Pak Syafi'i aja. Kayaknya bisa terjawab. Udah tak paste di grup. Oke, siap. Berarti nanti saya tinggal baca saja. Jadi yang adaptif ini AKM pakai itu ya Pak Safi'i ya? Yang adaptif Kata ini Pak ya? Eko gitu. Saya belum pernah survei ke sekolah ya. Kebetulan memang Mm, udah lama tidak ke sekolah lagi. Tapi mm. dengar-dengar kemarin kata Pak Eko yang AKM ini sudah. Oh, itu berarti informasi dari orang, karena kalau melihat dari Lah Bu penampakan Dia yang di soalnya sekolah Bu kayak Dia bisa ketika kan? AKM gimana Bu? Kenapa? Praktik di ketika AKM gimana kalau di Iya, sekolah Bu Dia? kalau di sekolah ya hanya siswa mengalus saja kan menjawab saja begitu. Maksudnya konteks aplikasi atau komput atau hub mengerjakan Oh, pakai komputer atau pakai pakai komputer, pakai komputer. ketampilannya seperti apa, mekanismenya seperti apa? Saya tidak terlalu memperhatikan ya, karena pas AKM itu diselenggarakan, saya sudah tidak di kurikulum lagi, jadi saya sudah tidak terlalu memperdulikan. Yang penting sudah jalan begitu. Seperti itu, jadi tidak terlalu ini yang saya tahu eh, apa ya ya saya soroti ada yang bagaimana soal literasinya, bagaimana soal numerasinya itu sih yang saya soroti. Tapi teknis pelaksananya saya kurang kurang tahu. Nah, jadi kalau dari tampilan kan kita tidak bisa tahu bahwa itu mau pakai yang adaptif atau yang pakai assisted saja kan tidak kelihatan begitu untuk tampilan dari segi tampilan kan karena siswa sendiri pun apa namanya tidak akan bisa mengidentifikasi ini soal mudah kok makin sulit, oh kok balik ke mudah lagi kan siswa tidak bisa mengidentifikasi begitu. Terus gurunya juga yang tahu ya dapatnya soal seperti itulah begitu. Itu pun kan soal AKM juga tidak bisa dipublikasikan kan, tidak terpublikasikan. Jadi kita pun jadi dari guru itu tidak bisa apa namanya, menganalisis begitu. Nah, mungkin saja ketika pada saat penyampaian apa namanya paparan teknisnya, pelatihan paparan teknisnya mungkin itu disampaikan, tapi kan saya tidak ikut karena saya bukan teknisi, saya bukan proktor, begitu. Jadi saya tidak terlalu tahu. Makanya saya tanya, oh ternyata AKM itu katanya Pak Eko pakai adaptif, ya itu jadi masukan bagi saya. Oke, terima kasih. Menurut saya sih paling sederhana mengidentifikasi dia adaptif atau tidak itu ketika soal itu bisa dikerjakan ulang atau tidak itu aja sih. Cara bodoh melihat sistem apakah dia adaptif atau tidak. Kalau soalnya bisa dikerjakan kembali bisa dibenerin berarti nggak adaptif gitu aja. Oh iya ya, bisa balik bodoh seperti tadi bodoh ya. bodoh bodohnya kayak gitu. Cara bodohnya Kalau ya. kalau dia Bisa balik balik berarti atau bukan tidak. Jadi adaptif. ketika biasanya kan di tampilan itu kan ada kalau di kok tes pakai beras komputer kan ada nomor-nomor soalnya ya. Jadi kalau sudah hijau ada sudah di skip begitu, bisa di skip dulu berarti itu berarti bukan adaptif ya. Karena kan Gampang. soalnya sudah ditentukan. Iya. Kalau adaptif kan kita nggak tahu Ya, soal mana. Dan kalau yang tadi bilang apakah siswa bisa merasakan susah atau mudah, mungkin karena menggunakan algoritma Fuzi apa tadi yang sudah dibahas sama Pak Andi, Pak Arif tadi, ketika kenaikan dari satu soal, misalnya terus lanjut naik ke atas itu kan
lompatannya nggak apa ya, nggak Drastis. sesignifikan itu. Heeh. Kan berarti ya mungkin soal lebih atas, tapi mungkin tidak sesulit lompatan yang sangat jauh gitu ke theta Heeh. yang sangat tinggi gitu. Jadi mungkin tidak kerasa akhirnya ini soal lebih Iya, mudah iya. atau soal lebih Iya, susah. memang Nah, kan makanya. mungkin itu jadi Tapi itu kalau pakai cara ini. bodoh itu kayaknya memang masuk akal. Kalau pakai adaptif kan nggak mungkin balik. Tapi apalagi di skip. Oh, skip dulu yang ini. Begitu kan nggak mungkin. Ya, oke, makasih. Ya kalau Mungkin mau itu di skip-skip kayak gitu tergantung yang memprogramirnya, Bu. Yang penting kan dia kalau mau di skip di soal dengan theta yang sama. Oh ya bisa juga sih bisa. Ya kan Tapi gitu, apakah ya kan ketika setiap kita kali pergantian soal itu kan tergantung kalau misalnya pertimbangan pastilah ditaruh dengan theta yang nol atau yang sedang kan si soalnya. Kemudian misalnya kalau mau memprogramkan bisa di skip-skip kayak gitu ya penting di soal yang berikutnya nol dulu gitu sebelum dia merespon. Kalau udah merespon nanti tergantung responnya benar atau salah. Kalau benar kan berarti dikasih yang lebih sedikit. Kalau ya kalau dia salah dikasih respon yang lebih mudah kan kayak gitu. Anunya apa namanya? Logikanya kan gitu dari sesuai bukunya Hamilton kayak gitu. Dan rata-rata juga semuanya kayak gitu setahu saya algoritma. Yang membingungkan saya itu banyak kali tapi namanya. kalau logika skip Pak Andi itu nanti menjadi mungkin implementasi algoritmanya menjadi cukup rumit karena ketika sebuah soal dikerjakan nilai dia benar atau salah itu kan akan mempengaruhi persamaan IRT yang berjalan. Kan persamaan matematikanya harus terus jalan untuk menentukan tetanya dan seterusnya itu. Ya kan itu kalau udah di Kan merumitkan nanti. respon. Ini kan cuma belum direspon tapi cuma buat di next soal yang baru. Kan setiap label soal sebelum dimasukin ke bank soal itu kan udah ada labelnya. Dia di kesukarannya kesulitan berapa, maksudnya itu dia di theta up berapa sekian. Sehingga pas udah di bank soal dari kita sebagai tester ngerespon, langsung ketahuan misalnya salah atau benarnya. Nah, dari situ dari tingkat tetanya itu. Dari segi saya membaca buku Hambleton sama yang diajarinnya si Pak Haryanto tuh begitu ya. Jadi penangkapannya itu. Ya semoga aja nanti di semester depan ada pelajarannya beliau. Jadi bisa lebih memahami karena dia lebih oke gitu dari segi pemrograman computerized adaptive test atau CPT begitu. Terima kasih. Ya, kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Farida. Baik, terima kasih atas masukan juga pertanyaan dari Bu Diah tadi dan Mas Syafi'i serta Mas Andi. Mungkin sekiranya ada yang ingin didiskusikan lagi. Mungkin Bu Lucy. Yang sedikit terkait CAT tadi, apa nih? Saya sempat apa ya sedikit apa seperti apa peranan IRT tadi di dalam CAT. Artinya ketika kondisinya kan pertama di awal kan berarti peserta yang mengikuti itu dihadapkan dengan dengan sebuah soal dasar di mana nanti kalau kondisinya dia bisa memiliki bisa mengerjakan soal dengan tingkatan yang lebih tinggi, tentu nanti akan muncul lagi soal dengan tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian kalau tidak berarti kan turun gitu kan. Nah, jadi secara artinya secara keseluruhannya nanti bisa jadi apa namanya ya yang memiliki mungkin kemampuannya yang mungkin terbaca mungkin ya artinya tidak akan mungkin dia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi berarti artinya skor itu sebenarnya sudah ada tanpa dia harus menyelesaikan semua soal kan begitu ya apanya alurnya begitu enggak sama pemahamannya saya gitu. Iya, Bu, benar. Tapi kalau di sistem itu tapi berarti pesertanya harus mengerjakan sampai akhir juga berarti ya Kak, Bu, kalau misalkan di atau sistem, dia langsung stop. iya langsung stop, Bu. Kalau Oh. misalkan dianya udah misalnya naik terus kan, Bu, udah Heeh. baru berapa soal, dianya udah bisa, udah mencapai nilainya 100, udah Heeh. langsung stop, Bu. Oh, langsung stop. Yang kalau dia turun juga langsung stop. Iya, Bu.
mungkin menambahkan tergantung algoritma yang disetting Bu. Tadi di presentasinya Pak Arif kan sudah ditambahkan eh, alur pengakhiran tes gitu kan ada tadi di PPT-nya Pak Arif itu memang berbagai macam ya, ada yang berbasis waktu, ada yang berbasis jumlah soal, seberapapun soalnya yang ya pokoknya misalnya cuma 20 tadi ya sudah pokoknya soal hanya akan keluar 20 atau berbasis waktu yang penting ngerjain waktu selama 1 jam, berapapun soal yang dia kerjakan yang penting 1 jam, atau yang berbasis standar error tadi yang di algoritmanya Bu Farida tadi, pokoknya kalau standar errornya udah di bawah 0,01 atau berapa tadi berarti selesai gitu. Tapi kan masalahnya kalau standar error kalau ngerjainnya tidak stabil mau 5 jam ya nggak ketemu standar error 0,01-nya itu kan. Itu maka jadi penentuan algoritma atau aturan pemberhentian tes itu yang menjadi penting, mempertimbangkan waktu, mempertimbangkan jumlah soal, mempertimbangkan algoritmanya itu sendiri. Mungkin itu tambah. Harus dikuatkan di algoritma ini. Iya Bu, bener Bu. Jadi kalau kita mau Atau buat mungkin tes, ada apa ya? Ada mungkin model lain yang bisa digunakan untuk di algoritmanya nanti yang apa biasnya itu mungkin lebih kecil atau gimana gitu ya. eh Ya artinya mungkin kita bisa menggunakan model-model yang sifatnya lebih apa kalau fuzzy ini kan tingkatan errornya juga masih tinggi gitu. Ya mungkin bisa kita lihat ke model-model pendekatan yang lain lagi mungkin atau apa menggunakan pendugaan-pendugaan yang lain yang bisa seperti kayak bias. Bias kan itu bisa priornya bisa dicari yang biasnya lebih kecil lagi gitu. Ya itu target disertasinya Pak Andi kayak gitu. Ya, saya nggak usah sampai ke sana mungkin. baik. Terima kasih Ibu Mas Syafi'i juga tadi sudah membantu mencerahkan daripada pertanyaan Bu Lucy begitu. Mungkin waktunya sudah lewat jam 10.52 ya sekarang ya. Tinggal 8 menit lagi. Sekiranya kami persilakan kepada Bu Widi Astuti jika ingin menambahkan Bu. Tapi kayaknya Bu Widi lagi takut nggak sih? Jadi gimana teman-teman? Ini nunggu Bu Widi atau langsung ditutup aja teman-teman? Sebenarnya bagusnya nunggu Bu Widi Sambil diingatkan Langsung karena aja absennya. biar Absen, hitam absen. gitu gimana Ran? Oh iya, absen. absen juga. Ingatkan Kami Bu. juga untuk minggu depan untuk kelompok kami dengan Pak Sabi'i. Jadi artinya apa namanya? Kami minta juga sih mungkin gambaran dari Bu Widi terkait materi yang akan ke depannya ini supaya kami nggak salah. Artinya nih jangan sampai nggak ada apa kalau harusnya ini kan ada hubungan dengan yang sudah kita sajikan yang sebelum-sebelumnya. Eh, jadi mungkin kita ini juga mungkin mudah-mudahan Bu Widi bisa nanti ngasih pencerahan. Ibu Widinya lagi nggak bisa. Oh ya. Ya mungkin mungkin bisa dianut no, untuk tentang CBT-CAT sama Bu Widi dibahas di pertemuan depan. Sudah offline kan? Iya, Nah, jadi mungkin ini nanti bisa dibahas dibahas. bias Minggu depan CBT-CAT dulu. ya? Mungkin Offline kan? begitu. Iya, Luring. iya Bu, sudah offline Ya, minggu jadi depan. waktunya lebih longgar. Jadi Bu Widi bisa membahas ini dulu, mereka menyampaikan tentang CBT-CAT, terus kemudian baru kelompok 4 presentasi. Begitu. Kan lebih longgar kalau offline. Atau mungkin Bapak Ibu di sini bisa ngasih gambarannya. Kami materinya itu minggu depan itu adalah membandingkan metode evaluasi program. Sementara untuk program ini tentu artinya program ini kan banyak gitu ya. Yang kita bahas selama ini mulai dari awal itu kan berkaitan dengan instrumen
kemudian sampai nanti program yang dijalankan itu salah satunya itu melalui CAT dan CBT ini kayak gitu. Jadi maksudnya itu apa namanya metode evaluasi yang akan kita bahas di minggu depan ini berkaitan dengan ini karena kan mungkin program itu bisa program pelatihan apa segala macam gitu. Nanti takutnya nggak ada terarah untuk yang di minggu depan. Minta tanggapan teman-teman kira-kira Nah, minggu depan itu mau tanggapannya bahas apa. Soalnya kalimatnya itu evaluasi program, tapi membandingkan evaluasi luas banget. program gitu. Kira-kira seperti apa ya? Terutama Budia sebagai Hmm. ketua kelas Eva Pro yang paling handal. Kenapa nggak programnya secara umum aja, Pak? Jadi yang Piye piye dibandingkan jelaskan itu coba kan Boras. evaluasinya aja gitu loh. Soalnya kan evaluasi kan Oke. banyak. Ada Absen evaluasi absen absen. program, ada evaluasi. Jadi lebih ke evaluasi programnya aja gitu. Jadi Berarti programnya nanti itu, masih IPP gitu-gitu. hah? Tapi enggak Nanti connect pasti sama anu, makanya Iya, aku enggak udah connect sama kepikiran ke materi-materi IPP sebelumnya. ke Patrick Logic Model, tapi apa sambungannya dengan Enggak, pembahasan kita iya. sebelumnya gitu. Itu yang Karena aku bingung. karena di evaluasi program pun pengukurannya kayaknya enggak nganu ya, enggak terlalu bagaimana begitu loh urusan pengukurannya kan cuma ya programnya kebanyakan malah justru lebih cenderung ke arah Tadi kualitatif karena betul menjelaskan karena ini ini kan begini. dua dua konsentrasi yang berbeda. Iya, berbeda seperti halnya Sandra Dewi dan Dewi Sandra kan. Tokennya sudah ada di room chat. Nah, Oke, siap. nah tapi itu belum kita bisa. masih bingung. Makanya udah Makalahnya ada, belum jadi. presensinya belum muncul. Oh, Jadwalnya habis. Apa udah habis? Belum muncul. iya. Jam 11 mungkin. Presensi